Semangat baru, shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita memasuki hari ke-6 di tahun yang baru 2023. Pastinya semangat baru, anugerah baru Tuhan Yesus berikan kepada kita. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama dan judulnya adalah mengikut Yesus sama dengan melepaskan diri dari segala miliknya. Hari ini kita akan membaca di Lukas 14 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Bapak Ibu, renungan kita kemarin melanjutkan renungan kita kemarin. Di situ dikatakan bahwa kalau mengikut Yesus salah satunya adalah mau melepaskan segala miliknya. Ya, jadi ternyata di dalam segala milik itu bukan hanya konotasinya harta, uang dan sebagainya. Ternyata ada sesuatu yang lain selain itu. Nah, hari ini kita akan belajar di satu tokoh, di suatu cerita yang sudah sering kita dengar di Lukas 18 ayat 18 sampai 23. Ada seorang pemuda yang mendatangi Tuhan Yesus, bahkan di Lukas ini dikatakan dia seorang pemimpin. Berarti dia seorang pemimpin yang masih muda, yang sudah hebat pastinya. Dan dia berkata bagaimana hidup yang benar, kekekalan gitu ya. Lalu Tuhan Yesus katakan, engkau sudah melakukan apa yang hukum Taurat lakukan. Jangan membunuh, jangan berzina, hormati orang tuamu. Dan apa jawaban orang muda ini luar biasa. Dia katakan sejak masa mudanya semua itu sudah dia lakukan. Wow, hebat sekali gitu ya. Dan Tuhan Yesus katakan, ini kalau bahasa saya sehari-hari ya, Tuhan Yesus katakan oke, satu lagi. Karena Tuhan tahu dia adalah orang yang sangat kaya. Lalu Tuhan berkata, kalau begitu jualah segala harta milikmu, bagi-bagikan kepada orang miskin dan ikutlah aku. Bapak Ibu tahu kelanjutan cerita itu bahwa orang ini tidak berkata, yes Tuhan aku ikut engkau. Tidak, dia pergi dengan sedih karena hartanya banyak, alias dia sangat kaya luar biasa. Bapak Ibu, apakah kita salah kalau kita kaya? Bukan. Engkau bekerja, engkau mengandalkan Tuhan, Tuhan memberkati. Bukan salah kalau kita punya harta, kita kaya. Tapi satu hal yang Tuhan mau, jangan fokus kita kepada harta kekayaan kita, tapi fokuslah kepada pemberi, yaitu Tuhan sebagai sumber berkat kita. Dan satu hal lagi, ada penulis mengatakan demikian, bahwa perbuatan baik itu ternyata juga bukan menjadi jaminan untuk kita menjadi murid Kristus. Bahkan Nats hari ini mengingatkan kalau kita ingin menjadi muridnya harus menanggalkan kebanggaan kita terhadap perbuatan baik yang sudah kita lakukan. Ya Bapak Ibu, jadi Yesus ingin kita mengikuti dia atas dasar yang benar, yaitu anugerahnya, bukan perbuatan baik. Kalau kita bisa melakukan perbuatan baik, itu semua karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan renungan kita hari ini adalah suatu quotes yang bagus yang dikatakan demikian, mengikut Yesus berarti menyadari anugerahnya, bukan membanggakan perbuatan baik yang sudah kita lakukan. Mari Bapak Ibu, di tahun yang baru ini kita lebih berharap bersandar dan fokus hanya kepada sumber berkat kita, pertolongan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Semangat baru, Immanuel.